فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Apa kiat yang mengantar kita bisa bersyukur kepada Allah? Kiat yang pertama adalah kita mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Karena di pelajaran Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah, kita mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, bagaimana kedermawanan Allah, luasnya pemberian Allah kepada kita, kasih sayangnya, rahmatnya. Sehingga harusnya kita banyak bersyukur kepada Allah. Kiat yang kedua adalah banyak melihat kepada orang yang di bawah kita. Jangan selalu melihat ke atas. Selalu melihat ke atas. Tapi banyak melihat ke bawah. Sebab kalau dia banyak melihat ke bawah, itu akan menyebabkan dia selalu bersyukur akan nikmat Allah. Iya. Bersyukur akan nikmat Allah. Karena itu di Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah, lebih di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Sebab kalau kalian selalu melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, itu lebih layak membawa kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Iya. Jelas ya? Ya kalau melihat ke bawah itu nikmat. Dia tinggal di sebuah rumah, ada tempatnya berteduh dari terik matahari, melindunginya dari hujan, dari angin, menutupi auratnya. Itu nikmat kalau dia bandingkan dengan orang yang tidak punya rumah, mengungsi, kadang tinggal di kolong jembatan atau di tempat-tempat yang semisal itu. Dia sadar bahwa dia punya nikmat. Tapi kalau dia selalu membandingkan ke atas, itu tidak ada habisnya. Dia pasti akan berpikir ingin lebih, ketamakan. Dan dunia itu seperti itu keadaannya. Iya. Karena itulah seorang itu selalu melihat pada kadar yang membuatnya bisa bersyukur. Bisa bersyukur. Itu kalau perkara dunia ya. Tapi kalau perkara akhirat, ya memang lihat kepada orang di atas supaya bersemangat akhirat. Ya ingin belajar menuntut ilmu, ya lihat ke orang di atas. Lihat kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Sebagaimana kalau ada yang misalnya merasa bangga dengan ilmu yang dia pelajari, itu perlu diobati dirinya ya dari penyakit ujub dan kibir seperti itu. Baca biografi Imam Bukhari, Imam Muslim, baru dia tahu bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Kalau dia hidup mungkin di masa mereka, dia mungkin masih tergolong orang-orang awam. Iya. Jadi maksudnya pada perkara dunia supaya orang mensyukuri nikmat Allah, dia lihat kepada orang yang di bawahnya. Jangan melihat kepada orang yang di atasnya. Nah, inilah yang menjadi musibah di masa sekarang ya, karena media ini menampakkan segala hal. Menampakkan segala hal. Akhirnya orang berbuat kriminal juga tujuannya untuk mencari dunia. Karena terbiasa melihat, digambarkan. Wah ini kehidupannya orang begini. Ya, ini rumahnya orang begini. Orang dulu rumahnya saya, kalau dia sudah punya rumah 4x6, itu sudah luar biasa ya, bagus itu. Sekarang 4x6 cuma WC-nya saja. Nyari yang seperti itu. Ya subhanallah. Jadi kadang ketika
dia selalu melihat kepada hal yang di atas, itu akan menyebabkan dia sulit untuk bersyukur. Sulit untuk bersyukur. Dari hal yang membuat seorang itu bisa bersyukur adalah dia banyak mengingat nikmat-nikmat Allah atas dirinya. Ini menghitung nikmat ini luar biasa dari kebaikan yang membawa seseorang kepada kesyukuran. Ya, dia hitung nikmat. Kadang-kadang kita perlu duduk dalam sehari menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita sebagai manusia lengkap, anggota tubuhnya. Kalau ada kekurangan pun pada diri kita, masih ada nikmat yang lain dari anggota tubuh kita. Itu semuanya perlu disyukuri. Iya. Dan nikmat itu sebanyak apapun kita hitung, tidak mampu kita mensyukurinya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya, membilangnya. Banyak sekali nikmat Allah itu kepada kita. Iya. Apalagi nikmat keislaman, nikmat mengenal sunnah, nikmat hidup dengan para penuntut ilmu, orang-orang yang kenal sunnah. Itu dari nikmat-nikmat dan anugerah. Perlu untuk disyukuri. Kemudian dari hal yang membantu seorang itu untuk bersyukur adalah dia mengetahui bahwa setiap nikmat ada pertanggungjawabannya. Setiap nikmat ada pertanggungjawabannya. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Dan sungguh kalian semua pada hari kiamat akan ditanyai tentang an-na'im, tentang nikmat. Iya. Dan di antara sebab seorang itu bersyukur, dia banyak berdoa supaya dijadikan sebagai orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Tetapi dia doa yang diajarkan oleh Nabi. Ada doa yang lainnya yang disebut sebagai doa yang lebih bagus daripada perbendaharaan emas dan perak. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan sadiqa wa qalban saliman wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Itu doa luar biasa ya. Ini doa ini ditulis satu risalah penuh oleh Ibnu Rajab menjelaskan kandungan dan maknanya dari doa ini. Antara yang diminta seorang itu memohon syukra nikmatik. Selalu bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena banyak dari nikmat ini yang perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri. Selain daripada itu, jangan sampai kita jatuh di dalam bentuk-bentuk kufur nikmat, sementara kita tidak menyadarinya, waliyadzubillah. Iya. Dan di antara hal yang membantu seseorang untuk bersyukur adalah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Cinta kepada orang yang bersyukur. Dan di antara sebab kesyukuran itu, seorang bersyukur adalah al-mahabbah. Sebab kalau dia punya mahabbah yang benar kepada Allah, itu membawanya untuk bersyukur kepada Allah, selalu mensyukurinya. Selalu mensyukurinya. Iya. Sebagaimana kalau jalan yang lain seorang bersyukur adalah dia memperhatikan keagungan dan kebesaran Allah di belakang nama-nama dan sifatnya. Di belakang nama-nama dan sifatnya.